Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Allahu Akbar. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Coba Febri, pimpin doa. Setelah kita baca doa kita mulai pelajaran. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Ibu absen dulu ya sebentar. Febriansyah, Yunita Sari, Khairul Murabi, Cinta Wulan Cahya, Atang Mulyadi, Rupaida, Maharani Putri Asri, Khatibul Umam, Nurul, Niken, Aisyah, Alpina, Yuni, Nyimas, Nopi, Intan Suryati, Poppy Cynthia, Efri, Andari Septa. Andari Septa kemarin nggak masuk, kenapa? Nah, lain kali izin ya, biar teman-teman yang lainnya tahu kalau Andari Septa ada masalah. Ya. Alda Anggriani, Putri Anggraini. Jadi Angga Saputra, kemana dia? Jadi Alfa ya dia. Jadi sebelumnya kita akan mempelajari materi Al-Quran Hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian hadis dan Al-Quran. Ada yang tahu pengertian dari Al-Quran dan hadis? Coba angkat tangan. Nanti Ibu kasih nilai plus kalau ada yang bisa menjawabnya. Ya, pengertian dari Al-Quran dan hadis. Ya, kelas 7. Berdiri, coba perkenalkan namanya dan berdiri. Perkenalkan, nama saya Khairul Murabi. Ya. Sepengetahuan saya, Al-Quran adalah pedoman hidup kita atau sumber hidup kita. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril, lalu disampaikanlah kepada Nabi Muhammad, diturunkannya dengan cara berangsur-angsur. Ya. Kemudian hadis adalah kalam yang hadis adalah
perkataan para nabi yang dijadikan dalil, yang dijadikan juga patokan untuk menuju jalan kita menuju hari akhir nanti. Dengan perkataan dari Nabi Muhammad. Ya betul, jawaban Murabi keren. Kita kasih aplaus dulu. Selanjutnya ada yang bisa lagi menjawab selain dari Murabi, pengertian dari Al-Quran dan hadis. Jika tidak tahu lupa yang hadisnya, Al-Qurannya boleh. Silakan tunjuk tangan. Nanti Bu kasih nilai plus, siapa yang berani tunjuk tangan dan menjawab jawaban dari Ibu. Nah, jadi Ibu jelaskan lagi ya, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan di dua tempat. Yang pertama di Al-Makiyah atau Mekah, yang kedua di Al-Madaniyah atau Madinah. Al-Quran berisi 30 juz, 114 surat dan sekitar 6.236 ayat Al-Quran itu. Selanjutnya hadis adalah perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dicatat oleh sebagian sahabat Nabi dan dijadikan sumber oleh kita sebagai umat muslim. Al-Quran itu dan hadis adalah sumber hukum Islam yang wajib kita sebagai umat muslim percayai ya. Nah, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mempelajari tentang Al-Quran dan hadis, tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi, tujuannya yaitu pertama, keutamaan kita menuntut ilmu yaitu memahami nilai-nilai agama. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang keagamaan kita sebagai umat muslim. Yang ketiga, membangun etika dan moral kita sebagai umat muslim. Dan keempat, yaitu memperkuat dan mempertegas sumber hukum-hukum Islam yang kita pelajari. Jadi, Ibu akan menjelaskan lagi, dan setelah kalian perhatikan, nanti setelah Ibu menjelaskan, Ibu ada game buat kalian, tapi dengan menjawab pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya yaitu, dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang keutamaan orang bagi seseorang yang menuntut ilmu, yaitu di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Coba kalian buka Al-Qurannya, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Sudah dibuka Al-Qurannya? Jadi di dalam Quran surah Al-Mujadalah itu menjelaskan keutamaan bagi orang yang mencari ilmu, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yabsahillahu
yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'lamuna khabir. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah akan maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi maksud dari makna surat Al-Mujadalah ayat 11 ini yaitu Allah sangat menghargai, menghormati, dan akan mengangkat derajat para orang-orang yang menuntut ilmu ke derajat yang lebih tinggi, melalui seseorang itu menuntut ilmu, maka ia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Misalkan dia dari keluarga kurang mampu, melalui dia memiliki ilmu, ia akan belajar banyak dari ilmu tersebut dan akan mengangkatkan dia ke derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Selanjutnya hadis. Hadis tentang keutamaan seseorang menuntut ilmu, diantaranya yaitu berbunyi al-ilmu qabla qawla wal amal. Artinya di sini Nabi Muhammad menyuruh seseorang untuk berilmu sebelum mereka berbicara, beramal, dan beraktivitas. Dan setelah itu hadis juga dibagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Ada yang tahu apa itu hadis qauliyah? Takliyah atau takririyah? Coba angkat tangan, siapa yang tahu perbedaan dari hadis 3 tersebut? Ya, Febri. Nah, jadi hadis qauliyah itu adalah perkataan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang boleh diikuti oleh kita sebagai umat muslim. Sedangkan hadis fi'liyah adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW yang boleh kita contoh untuk amal ibadah kita kepada Allah. Sedangkan hadis takririyah adalah hadis yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad tapi tidak oleh para sahabat, yang tidak dipermasalahkan oleh Nabi Muhammad, tidak masalah. Jika orang itu ingin mengerjakannya boleh, tidak mengerjakannya boleh. Dan hadis dari segi kualitas yaitu ada 4. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya tidak terputus sejak dari Nabi sampai ke sahabatnya. Maka hadis ini disebut sahih dan wajib dipercaya oleh kita. Sedangkan kedua adalah hadis hasan. Hadis ini
kualitasnya di bawah hadis sahih. Mengapa? Karena hadis ini memiliki beberapa kekurangan dan kecacatan, seperti kurangnya tidak lengkapnya para sanadnya atau perawinya. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, hadis yang tidak lengkap syaratnya atau kurang syaratnya dan kualitasnya di bawah hadis hasan. Dan keempat ada hadis maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis palsu yang dibuat oleh sebagian orang, kelompok atau individu dengan tujuan tertentu. Misalkan orang itu jarang melaksanakan puasa. Nah, turunlah hadis ini dibuat oleh sekelompok orang. Misalkan dia itu tidak pernah tidak pernah puasa sunnah, maka orang akan membuat hadis yaitu seperti apabila ia berpuasa satu kali puasa sunnah ini, maka ia mendapat pahala seperti orang berpuasa setahun penuh. Nah, berarti itu hadis palsu, termasuk hadis palsu. Untuk menguatkan seseorang itu agar ingin berpuasa sunnah. Nah, sebatas ini ada anak-anak yang kurang paham mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Boleh ditanyakan lagi. Wah, Intan. Ya. Ya, telah Ibu jelaskan tadi ya. Hadis qauliyah adalah perkataan yang dilakukan oleh perkataan dari Nabi Muhammad SAW yang boleh kita ikuti, dan apabila kita mengikuti kita mendapat pahala, dan apabila kita tidak mengikuti kita tidak berdosa. Sedangkan hadis fi'liyah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti tata cara berwudu, itu termasuk hadis fi'liyah. Bagaimana Intan? Untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, coba Alda. Ada. Jelaskan atau sebutkan? Ya. Jadi salah satu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan seseorang untuk menuntut ilmu itu adalah bunyinya al ilmu qabla qaula wal amal, yang artinya di sini berilmulah kalian sebelum berbicara, beramal dan beraktivitas. Jadi maksudnya yaitu ilmu itu penting sebelum kita berbicara, beramal dan beraktivitas. Gimana Alda? Sudah paham? Nah, jadi selanjutnya kita ada games. Dan di mana kalian aturan main gamenya yaitu Ibu akan melempar pena ini ke atas, kalian tepuk tangan ya, sampai pena ini kembali lagi ke tangan Ibu. Misalkan begini. Nah, kalian tepuk tangan sampai lagi ke tangan Ibu. Jika dia jatuh ke lantai, kalian masih tepuk tangan. Paham belum? Jadi gini, kan Ibu melempar ini ke atas. Lalu kalian tepuk tangan sampai berhenti tepuk tangannya sampai ini kembali lagi ke tangan Ibu. Nah, jika ada yang masih tepuk tangan, ini sudah di tangan Ibu, berarti kalian kalah dan mendapat hukuman, ya, berupa pertanyaan dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi.
Ini percobaan dulu ya. Sudah siap? Belum, ini percobaan. Sudah paham ya, jadi kita boleh mulai sekarang. Siap-siap. Nah, ada yang tepuk tangan tadi, siapa? Ada yang tidak tepuk tangan tadi? Ayo jujur. Berdiri Rupaidah. Coba Rupaidah apa yang Rupaidah jelaskan, apa yang Rupaidah dapat dari penjelasan Ibu tadi mengenai keutamaan Al-Quran dan hadis untuk penuntut ilmu. Ya, keren. Apa lagi? Selain itu saja. Apa ada lagi? Ya, keren jawaban dari Rupaidah. Kita kasih aplaus dulu. Boleh duduk Rupaidah. Kita mulai lagi. Nah, ayo. Tadi berhenti kan? Tadi ada Atang berhenti kan sebentar, baru lanjut lagi. Ayo maju. Coba Atang jelaskan tentang hadis. Hadis tadi sudah dijelaskan ya. Tentang apa? Bagaimana Kauliah dan Fi'liyah. Terus ada hadis Sahih. Tiga hadisnya. Ya. Itu berupa perkataan dari Nabi yang boleh kita ikuti. Lalu hadis yang satunya Kauliah dan itu adalah perbuatan Nabi. Ya. Bukan harus sih, boleh kita contoh. Karena seluruh apa yang dicontohkan Nabi, mulai dari perkataan maupun perbuatan, itu adalah contoh yang baik. Makanya Nabi disebut sebagai suri teladannya kita. Ya. Itu saja yang saya ingat. Ya, keren jawaban Atang. Kita kasih aplaus dulu. Selanjutnya kita mulai satu kali lagi ya. Robi. Coba, Robi maju. Coba Robi sebutkan satu hadis yang menegaskan orang keutamaan untuk menuntut ilmu. Boleh satu, boleh lebih dari satu. Bisa. Kalau ini artinya aja Bu yang Boleh, nggak apa-apa. Tapi artinya itu sesuai nggak dengan Arabnya?
Iya, Bu. Ya boleh. Ya boleh, gak apa-apa. Barang siapa yang keluar mencari ilmu di jalan Allah, maka dia akan diberikan jalan kemudahan dan menuju surga. Jalan kemudahan. Ya, keren jawaban Robi. Jadi kita kasih aplaus dulu untuk Robi. Jadi mau jelaskan lagi, maksud artinya itu barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Dan ada lagi satu hadis, dan barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Ya, boleh duduk, Robi. Jadi mungkin ini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya yaitu Al-Quran dan hadis adalah salah satu sumber hukum Islam yang wajib kita pelajari sebagai umat muslim untuk memperkuat keimanan dan kepahaman kita terhadap agama kita sendiri. Melalui Al-Quran hadis ini mengajarkan kita untuk selalu bersemangat, termotivasi untuk terus belajar, bahwa ilmu dan keimanan itu adalah salah satu yang penting. Ilmu tanpa iman tidaklah berguna, dan iman tanpa ilmu sia-sia. Mungkin ini saja penjelasan Ibu pada pagi hari ini mengenai Al-Quran hadis keutamaan menuntut ilmu. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.